Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya di channel aku Muhammad Agus Herdiansyah. Nah, di channel aku ini aku akan membicarakan tentang beasiswa, pendidikan, traveling, dan lain-lain. Nah, untuk itu hari ini aku memiliki guest speaker, yakni Agus Setiawan, salah satu pemuda yang sangat berprestasi di Kalimantan Barat. Oke, Agus, boleh perkenalkan dirinya dulu, Agus? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. saya itu mengikuti program pengajaran bahasa di Semarang. Ya saat sedang berburu LO ya Bang. Oh, maaf, suaranya nggak jelas. Nggak jelas. Perkenalkan kawan, sering atau Agun ini seorang dan kuliah tahun 2020 ini di Universitas Pendidikan Indonesia. Jelas Bang? Jelas. Alhamdulillah ya. Oke. Karena sini lagi habis hujan jadi agak buruk sinyalnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Agus. Nah, jadi Agus ini salah satu penerima beasiswa LPDP S2 dalam negeri ya, Gus ya? Iya. Oke. Nah, jadi Agus, kapan mulai kuliahnya nih nanti? Insya Allah kuliahnya di bulan Agustus ini, karena di UPI itu di akhir Agustus atau tidak di awal September. Oke, nah jadi sekarang nih masih menunggu mulai kuliah gitu ya, Gus ya? Iya. Oke, nah Agus, saya mau tanya ini, apa motivasi Agus melanjutkan S2? Ya, yang pertama itu saya ingin menambah ilmu pengetahuan saya, karena di S1 saja saya merasa bahwa ilmu yang saya dapat itu belum cukup. Ya, yang tidak dipungkiri bahwa cita-cita saya itu ingin menjadi seorang dosen. Seperti kita ketahui bahwa seorang dosen tidak cukup dengan S1 gitu. Dan apalagi alhamdulillah sekarang saya ingin mengambil kesempatan bahwa alumni beasiswa bidik misi itu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa LPDP melalui jalur afirmasi alumni bidik misi. Oleh karena itu, sebagai generasi emas Indonesia, saya ingin mengambil kesempatan itu sehingga saya sadar bahwa saya adalah bagian dari putra-putri Indonesia yang wajib dan berhak untuk melanjutkan pendidikan seperti itu. Waduh, merinding Gus, abang dengar jawabannya. Oke, nah jadi Agus ini dulu waktu S1 juga menerima beasiswa bidik misi ya, Gus ya? Ya, makanya ya. Kemudian di LPDP itu ada jalur reguler dan kemudian jalur afirmasi ya, Gus ya? Iya, benar sekali. Oke, nah Agus, ini nih bisa cerita dikit nggak prestasi yang pernah Agus dapatkan selama menjadi siswa SMA maupun mahasiswa kemarin? Apa aja prestasi yang pernah dapatkan? Iya. Yang pertama itu saya pernah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti teater di hadapan Bapak Menteri Komunikasi pada tahun 2009, Bapak Tifatul Sembiring. Nah, itu adalah awal saya untuk melatih diri saya, mengembangkan bakat saya. Kemudian saya mengikuti lomba-lomba berbaca puisi, berpantun, pidato, dan sebagainya. Dan prestasi terakhir ini menjadi pemuda inspiratif tingkat kota, tingkat provinsi, kemudian mengikuti di tingkat nasional. Dan alhamdulillah menjadi mahasiswa bidik misi berprestasi di Universitas Tanjung Pura. Ya, apa yang saya dapatkan itu tidaklah seperti orang lain bayangkan ya. Namun di balik itu ada sesuatu yang membuat saya harus bangkit gitu ya, karena saya pernah gagal di SMP. Saya pernah gagal SMP itu kelas 8 SMP, saya berhenti sekolah. Dan akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan sebagai bentuk kompensasi saya, membalas kegagalan saya. Dan apapun yang saya dapatkan, prestasi yang saya dapat saat ini adalah bentuk dari kompensasi yang telah saya alami kegagalan di masa SMP. Prestasi-prestasi ini saya raih. Awalnya memang dulu tidak tahu gitu bahwa ini bakal menjadi emas di masa-masa ini gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang begitu daftar LPDP, prestasi
diperlukan. Kemudian mau ikut bidik misi prestasi diperlukan. Dan akhirnya dulunya saya berpikir bahwa prestasi itu hanya untuk membeli omongan orang gitu. Tetapi sekarang tidak. Ternyata prestasi ini bisa saya gunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi tanpa biaya sepeser pun gitu. Alhamdulillah. Gitu. Wow, sangat luar biasa. Makanya nama kita sama-sama Agus ya, jadi kayak wow, saya sangat bangga sekali punya teman seperti Agus Setiawan ini berprestasi, beasiswa S1, S2, kemudian juga salah satu yang pemuda inspiratif Kalimantan Barat juga seperti itu. Agus, ini nih ada yang ingin ditanyakan. Ada tips untuk wawancara nggak kemarin? Apa sih tips wawancaranya sehingga Agus tuh bisa dipilih gitu? Iya benar. Nah kemarin itu ini agak lucu sedikit wawancara. Jadi wawancara itu saya kan memiliki gaya yang berbeda dari yang lain seperti itu. Nah wawancara di LPDP itu saya menggunakan baju yang berbeda dengan orang lain. Sementara orang pakai baju batik, celana hitam, ada baju putih, celana hitam. Dan saya itu dengan bangganya, dengan pedenya memakai baju buatan ibu saya. Baju hijau, celana hijau, pakai sel warna hijau. Sel warna hijau. Dan di awal-awal saya wawancara itu, saya pakai pantun dengan wawancara. Bukan kentang sembarang kentang. Kentang disandingkan dengan Pak Tentara. Bukan datang sembarang datang. Saya datang untuk diwawancara. Jadi saya mencoba tipsnya itu mencari keunikan, menggali potensi kita untuk melihatkan bahwa kita itu berbeda. Dan LP itu tidak mencari generasi emas yang hebat, yang pintar, tapi yang pantas gitu. Dan akhirnya saya itu membawa bekal sertifikat dalam map. Saya bawa lagi kemarin itu foto-foto kegiatan kontribusi saya, kegiatan-kegiatan aktivis saya bawa. Dan alhamdulillah dewan juri, interviewernya itu terhibur gitu. Jadi saya mencoba mencari keunikan tersendiri. Nah, di jalur afirmasi ini, yang saya tahu itu sebenarnya tidak ada passing grade ya Bang ya di wawancara. Yeah. Tapi itu ada, setelah kita dan teman-teman itu mengulas gitu ya, ternyata ada passing grade-nya. Alhamdulillah kemarin itu skor wawancara saya itu ketika saya minta dari pihak LPDP, itu skor saya 877 dari 1000. Dan alhamdulillah jadi saya berpikir bahwa jangan takut dengan wawancara, jangan takut. Akhirnya disitulah kita menjual diri kita, dalam arti kita meyakinkan orang lain, meyakinkan interviewer, ini loh saya, generasi emas yang layak dan pantas untuk mendapatkan beasiswa. Namun di sisi itu tipsnya jangan sampai kita terlihat sombong, jangan sampai kita terlihat tidak kita paling hebat gitu. Karena prinsip saya di atas langit masih ada langit gitu. Jadi kita mencoba ya mengekspresikan diri kita, menyampaikan siapa diri kita, dan kekurangan kita itu akan dijadikan kelebihan. Biasanya di wawancara itu dia menanyakan apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda. Pas saya kemarin ditanya apa kekurangan Anda, saya bilang gaya saya yang kemayu gitu ya. Tetapi ini tidak membuat saya down, saya bilang. Kemayu ini justru saya manfaatkan untuk menunjukkan kelebihan. Misalnya menjadi MC, saya berpantun, saya menjadi penutur. Nah, jadi itu saya jadikan kelebihan, Bu. Alhamdulillah mereka nerima gitu. Wow. Itu tipsnya dari saya. Oke, nah jadi buat teman-teman yang memiliki sertifikat prestasi, kemudian juga aktivis, ini bisa dicantumkan nih. Waktu wawancara kalian bisa menunjukkan sertifikat kalian, kemudian portofolio ini seperti kegiatan kalian waktu menjadi aktivis seperti itu ya Gus ya. Oke. Ya, tapi ada sedikit Bang, sedikit juga, tapi ada teman-teman itu yang udah bawa sertifikat sama portofolio itu nggak ditunjukkan mereka hanya bawa di tenteng aja gitu. Nah sebagai peserta itu kita harus mencari celah bagaimana apa yang kita bawa bisa kita tunjukkan. Contoh kemarin saya ditanya seperti ini sama ibunya, Agus, kamu jadi sehari-harinya kerjanya apa? Saya guru Bu, di sisi selain jadi guru, saya sebagai penutur juga, pendongeng. Nah ini Bu, saya bawa fotonya Bu, ini foto kegiatan saya mengajar di sekolah alam. Ini saya mendongeng Bu, ini saya berpantun. Nah jadi saya tunjukkan, itu saya mencari celah gitu supaya
si interviewer ini tidak bertanya yang jauh lagi gitu. Oh, Jadi jadi pertanyaan itu saya jadi bawa. jadi walaupun kita memiliki banyak sertifikat, namun kalau kita tidak bisa atau tidak memiliki waktu untuk menunjukkannya kayak sia-sia saja ya Gus ya gitu ya. Iya, benar Jadi benar benar. bagaimana cara kita memanfaatkan waktunya hingga kita bisa menunjukkan menunjukkan yang kita punya seperti itu Gus ya. Iya. Dan juga jangan jangan sampai kita tuh kayak khawatir, aduh gaya tangan harus seperti ini, lekuk tubuh seperti ini tuh enggak sih. Kalau saya kemarin itu pas di interview itu, saya dengan gaya saya, tangan saya main ke atas, nggak lenggok saya, dengan seenaknya saya, tapi tetap polite ya, tetap kita tetap sopan lah dengan interviewer gitu. Wah, jadi selama ini yang saya tahu itu Gus harus bener-bener kayak duduk manis, kemudian attitude-nya yang dijaga, tidak seperti itu ya Gus ya? Jangan, itu nanti menjadikan beban. Awalnya, saya itu latihan juga sebelum saya wawancara, saya latihan sama psikolog. Jadi psikolog itu, Gus tangannya gini-gini. Tahu kan, saya ini kan gayanya agak urak-urakan. Jadi misalnya saya datang-datang, Assalamualaikum Bu. Aduh, nggak bisa saya. Saya nggak bisa. Akhirnya saya jadi diri saya sendiri, be yourself. Kemudian saya bilang gini, mulai ikan dicampur lakum. Kan interviewernya nanya nih, silahkan duduk gitu. Jadi saya bilang terima kasih Bu, Bapak Ibu, boleh saya buka dengan pantun? Silahkan, dia bilang gitu. Mulai ikan dicampur lakum, tangkai diikat, jangan terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah akhirnya di situ Bapak Ibunya mulai kagum dengan kita, ya enjoy kita. Jadi saya terbawa dengan suasana saja, tapi tetap sopan santun, gitu. Tetap dikontrol Eh, bahasanya gitu. wow, nah jadi teman-teman sekalian, si Agus ini jago storytelling, jago pantun juga. Kemarin ikut lomba dari Gubernur Kalimantan Barat, menang juga ya Gus ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jadi kayak Gubernur Kalimantan Barat tuh memiliki suatu kompetisi berpantun dan Agus berpartisipasi dan ikut dan masuk 10 besar ya Gus ya? 10 besar atau 20 besar? Iya. Iya, itu dia 30 orang itu terpilih terbaik. Nah, ini sedikit lagi bercerita Bang tentang Pak Iya, iya. Gubernur kita. Iya, iya, iya. Nah, Ayo, ayo. tahun 2019 di bulan Agustus itu kita mengadakan HKG di tingkat provinsi. Itu di Kabupaten Sambas. Iya. Pada saat itu saya menjadi kader PKK pada saat itu. Iya. Saya mengikuti lomba tersebut. Akhirnya di malam ramah tamah itu saya berpantun dengan Pak Gubernur. Saya tantang Pak Gubernur berpantun dengan saya. Dan akhirnya besok pagi itu Pak Gubernur mengadakan kayak sejenis dialog gitu, dialog dengan masyarakat. Nah, dialog dengan masyarakat, di situ dia memberikan 3 orang penanya. Dari jarak jauh, saya berlari ketemu Pak Gubernur supaya saya tanya. Itu ribuan orang di Sambas. Yang saya sampaikan adalah, Pak Gubernur, saya bilang, saya ingin sekali kuliah S2, tetapi saya nggak punya uang, Pak. Saya bilang gitu. Saya berharap pemerintah provinsi memberikan saya beasiswa untuk melanjutkan S2. Saya janji deh, Pak, saya balik ke Kalimantan Barat untuk mengabdi, Pak. Saya bilang seperti itu. Akhirnya Pak Gubernur bilang, siap, kamu akan kami berikan beasiswa melalui Pemkot Singkawang. Dan akhirnya saya menunggu-nunggu dari Pemkot Singkawang, dari provinsi, nggak ada kabar. Akhirnya saya ikut LPDP. Nah, alhamdulillah Allah Maha Baik, Allah berikan kesempatan untuk saya dapatkan beasiswa melalui LPDP dan saya yakin ini doa-doa dari orang-orang yang menonton saya pada saat itu gitu. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur sampai saat ini pun memberikan dukungan buat saya untuk melanjutkan S2 ini. Aduh, saya mendengar cerita dari Agus ini benar-benar merinding ya, teman-teman sekalian. Oke, Agus, ini mau cerita, saya kan kenal Agus sudah lumayan lama gitu ya dari S1 kemudian udah mau S2 ini. Eh, Agus selama kuliah S1 kemarin benar-benar pure tidak memiliki tidak mengeluarkan biaya atau tetap bayar SPP-nya gitu, semesterannya gitu. Nah, S1 itu saya merasa bahwa saya waktu itu memutuskan sebenarnya pengen kerja di Malaysia pada saat itu. Wah. Mungkin orang tidak tahu dengan saya ya. Jadi saya itu pengen sekali kerja di Malaysia. Akhirnya guru saya memberikan beasiswa. Gus, dia bilang gitu, ada beasiswa bidik misi. Dan sekolah kita jarang yang bisa lulus jalur undangan. Belum pernah sekolah saya itu ada jalur undangan. Karena
sekolah saya sekolah baru. Saya ingin buktikan dengan orang bahwa SMA 9 ini juga bisa mendapatkan beasiswa ini dan layak mendapatkan jalur undangan gitu. Akhirnya saya mendapatkan beasiswa bidik misi, itu sama sekali tidak bayar sepersen pun nggak bayar. Jadi saya diberikan biaya hidup 3.600.000 pada saat itu per semester, biaya kuliah dibayarkan, dan saya sambil jualan. Saya sambil jualan, sambil les privat, saya banting tulang, banting setir pokoknya, supaya orang tua tidak terbebani dengan kuliah saya. Saya S1 itu jual nasi goreng, jual kue lapis, privat. Akhirnya apa yang saya lakukan di S1 itu berbuah sekarang. Saya buka Agus Endes Catering, buka jualan kue lapis, buka bimbel Agus Pantun. Dan itu semua saya dapatkan dari S1. Makanya waktu itu Bang, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan menjadi memberikan kata sambutan atau pesan dan kesan wisudawan di Untan pada saat itu. Saya mewakili ribuan orang di depan. Saya bilang, Pak Rektor, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi mahasiswa Untan. Saya tidak hanya membawa gelar SPD, tapi saya membawa gelar Agus Endes dan membawa gelar Agus Pantun selama menjadi mahasiswa di Untan ini. Dan saya bilang bahwa apa yang saya lakukan itu berkat dukungan orang tua, teman-teman dekat, termasuk Bang Agus salah satu di antaranya. Bang Agus ini yang selalu menjadi panutan saya. Saya ingin kuliah saya selesai di bawah 3 tahun 6 bulan. Karena senior saya belum ada yang 3 tahun 6 bulan ya. Jadi saya nekat, saya harus selesai 3 tahun 5 bulan dan menjadi orang pertama di angkatan saya. Alhamdulillah, karena waktu itu saya masih ingat Bang Agus itu di Jogja. Saya bilang sama Bang Agus harus bisa lulus 3 tahun setengah dan Agus bisa S2 sama kayak Abang. Saya bilang seperti itu. Alhamdulillah. Teman yang ingin, jadi teman-teman, kalau teman-teman yang melihat saya seperti ini, satu, saya selalu mencari sosok panutan. Saya mencari sosok panutan, menjadi motivasi saya, inspirasi saya. Bang Agus satu di antaranya. Oke. Nah, baiklah teman-teman sekalian, buat informasi kalian, nah di pendidikan bahasa Inggris Universitas Tanjung Pura itu lulus 4 tahun aja tuh kayaknya udah spesial banget ya Gus ya, apalagi 3 tahun setengah kan ya. Iya. Ya memang di PBI Untan itu terkenal banget susah lulusnya gitu kan Gus ya. Iya. Oke Gus, ini ada lagi nih. Kemudian kenapa memilih UPI Bandung? Kenapa memilih UPI Bandung? Ya, karena tidak menjadi rahasia kita lagi ya, bahwa yang universitas yang fokus pada pendidikan itu satu adalah UPI, yang kedua saya milih UNY, yang kedua kampusnya Bang Agus, yang ketiga saya pilih UNS. Kenapa saya pilih UPI? Karena UPI itu saya melihat ada beberapa dosen itu yang jurnalnya sama dengan skripsi saya waktu S1. Dan jurnal-jurnal dosen-dosennya itu sesuai dengan saya. Kemudian akreditasi UPI juga A, kemudian prodi pendidikan bahasa Inggrisnya juga A. Nah ini perlu diketahui, ini tips buat teman-teman yang lagi berburu beasiswa. Satu di antaranya kita mesti kepo sama universitas kita. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa. Ibaratnya kita mau ngenalin orang tapi nggak tahu siapa dia gitu. Saya kenalin UPI, akhirnya UPI ini punya suatu lab itu lab untuk micro teaching. Jadi saya memilih UPI karena fasilitasnya, dosen-dosennya, jurnal-jurnal yang saya baca itu sesuai dengan tesis saya nantinya. Jadi UPI itu ya apalagi kan istilahnya kita dari kampung ya, kita ingin belajar banyak lah di kampung orang, di kota orang gitu. Benar. Nah, buat informasi juga kalau PBI di UNY pun kalau nggak salah tuh masih B gitu, masih akreditasinya masih B. Ya, jadi ya, jadi kayak bagus Abang dukung pilihan Agus di UPI, kemudian bagus juga bisa lolos juga di UPI. I'm so proud of you. Oke, Agus, ini Abang tadi kan sebelum melakukan wawancara ini ada kayak masang status di WhatsApp gitu kan. Hari ini aku akan mewawancara salah satu penerima LPDP beasiswa dalam negeri. Nah, ada yang mau nitip pertanyaan nggak? Nah, kebetulan ada teman Abang yang nitip pertanyaan nih, Gus. Nah, yang pertama itu dari Yeni. Yeni ini lulusan sastra Inggris Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ini dia nitip pertanyaan nih, Gus. Kemudian rasanya bersaing
biar bisa dapat beasiswa tuh gimana? Dibilang kayak gitu. Ada nggak persaingannya gitu? Nah, oke, ini pertanyaan yang keren sekali. Ya. Jadi bersaing. Kita di LPDP itu tidak bersaing dengan orang lain, tetapi bersaing dengan diri kita sendiri. Nah, di LPDP kita tidak mencari juara 1, juara 2, juara 3, tetapi kita bersaing dengan diri kita. Mampu nggak kita dengan tahap-tahapan ini? Istiqomah nggak kita dengan tujuan kita ini? Jadi bersaing sama diri kita sendiri. Kalau kita malas-malasan berarti kita kalah dong sama diri kita. Kalau kita berleha-leha berarti kalah dong sama diri kita. Akhirnya saya mencoba bersaing sama diri saya. Mungkin selama ini orang Agus itu orangnya malas-malasan, orangnya ya mut-mutan. Tapi begitu saya seleksi LPDP, jujur dari administrasi sampai wawancara, itu semangat saya selalu stabil. Jadi bersaingnya nggak sama orang lain, jadi bersaingnya sama diri sendiri gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut. Ya aku takut nih, teman-temanku pintar-pintar semua, teman-temanku udah ikut konferensi internasional, kawan-kawanku prestasinya udah tingkat internasional. Jangan takut. LPDP tidak mencari orang yang ranking 1, tapi LPDP mencari orang yang layak dan pantas untuk diberikan beasiswa. Aduh, saya yakin sekali setelah ini Agus kayaknya akan jadi duta LPDP Indonesia kayaknya. Oke. Nah, yang pertanyaan kedua nih ada dari Dirga. Nah, ya, dia bertanya, Gus, untuk afirmasi ini, apakah sebelum mulai kuliah itu ada di, kan Agus sedang menuju ke kuliah pada bulan Agustus ini kan? Nah, sebelum bulan Agustus itu ada dikasih allowance nggak gitu? Ada dikasih uang saku nggak sebelum mulai kuliah? Iya, ini juga pertanyaan yang keren nih. Pertanyaan keren sekali, Bang Dirga ya. Nah, karena saya dari saya afirmasi, sebelum saya kuliah itu, saya diberikan program pengayaan bahasa. Program pengayaan bahasa di Universitas Diponegoro, Semarang. Dan teman-teman jangan khawatir, ketika saya berangkat ke Semarang itu saya diberikan transportasi gratis ke Semarang. Saya pakai Garuda dan saya nggak pernah pakai Garuda. Dengan LPDP saya pakai Garuda dan naik Garuda itu nikmat sekali, dikasih makan. Maaf, jadi saya jujur apa adanya. Iya. Setelah saya menjadi penerima beasiswa LPDP, hidup saya merasa terjamin. Saya naik pesawat Garuda, saya diperhatikan, saya sakit ditelepon langsung LPDP, saya demam diberi vitamin sama LPDP. Dan jangan takut, per bulan itu saya dikasih uang itu 3.600.000 kalau untuk Semarang, kalau di Bandung 4 juta. Nah, betapa baiknya LPDP sama kita. Jadi saya ini terakhir kemarin itu cair bulan ketiga kemarin dapat 3.600.000 itu dapat living allowance-nya. Hitung-hitung cukup lah buat jadikan THR gitu kan. Namun perlu digarisbawahi, living allowance yang kita dapatkan, apapun yang kita dapatkan dari LPDP ini adalah uang rakyat dari pajak yang kita nggak boleh jadikan itu sebagai hura-hura. Nah, jadi saya pribadi mengajak teman-teman, baik yang sudah menjadi awardee maupun yang akan menjadi awardee, mari kita berkontribusi untuk negara, kita bayar uang pajak itu tidak dengan uang, tapi dalam bentuk pengabdian. Wow, ini super. Kalau jika saya yang menjadi interviewer, Agus udah langsung masuk. Oke, Agus, boleh dikasih pernyataan lagi nggak yang tegas? Agus selama apply LPDP ini udah keluar berapa biaya yang Agus keluarkan gitu? Selama proses dari awal. Saya keluarkan, ya, biaya yang saya keluarkan dari awal itu kurang lebih 3 juta. Nah, 3 juta ini itu tidak semua orang sama ya, karena saya pribadi seperti ini. Saya ikut tes TOEFL itu bayarnya 500.000 awal. Kemudian itu saya bolak-balik Singkawang, Pontianak hanya untuk belajar kelompok, karena kita sebelum interview kita ada seleksi berbasis komputer atau SBK. Nah itu kan saya bolak-balik ke Pontianak, biaya penginapan, transportasi. Kemudian saya seminggu sekali itu harus ke Pontianak belajar dengan teman-teman, karena bagi saya belajar kelompok merupakan satu di antara untuk menumbuhkan semangat kita.
Ya, jadi kita berdiskusi. Jadi saya habis sekitar 3 jutaan dengan dress code-nya ya untuk seleksi dan sebagainya itu sekitar 3 jutaan lah. Tapi saya puas terbayarkan dengan pengumuman waktu itu ketika dinyatakan selamat Anda dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa Wow, LPDP. senang sekali. Jadi si Agus ini juga memotivasi saya pribadi untuk melanjutkan kuliah S3-nya supaya bisa kayak Agus LPDP. Bisa, Amin. bisa. Amin, amin. Abang pasti Oke, bisa. Pasti oke. bisa. Amin. Amin. Oke, Gus. Ini ada lagi pertanyaan salah satu yang ini dari Adelia Zatalini, teman kita juga. Nah, Iya. lanjut S2 itu berpengaruh nggak sih buat gaya hidup? Ya, saya pribadi kalau berbicara gaya hidup pasti ada yang berubah. Satu, itu ada namanya kalau kita di masyarakat itu kita akan berubah ya, kita akan menjadi pribadi, akan berubah sendiri gitu dengan pribadi kita. Mungkin dengan S1 saya pribadi agak sensitif, kemudian begitu saya yakin oh saya akan jadi mahasiswa S2, saya mencoba bijaksana, saya mencoba berpikir kritis, kemudian saya mencoba ya mungkin cara baca lah ya, cara baca kita. Kalau kita S1 bacanya cuman ya seperlunya lah. Kalau mau skripsi baru belajar gitu ya. Yeah. Tapi begitu saya mau lanjut S2, saya mencoba mencari referensi buku-buku, kemudian saya membaca jurnal-jurnal dan sebagainya. Nah, S2 itu ada berubahnya di prestise. Prestise yaitu adalah bagaimana kita di masyarakat. Jadi ini tujuan saya juga, mungkin kalau saya S1, orang akan melihat saya seperti ya, ngapa sih S1 kok masih jualan kue lapis, S1 kok masih ngasih ngajar les gitu kan. Jadi begitu saya S2, saya berharap nanti saya jadi dosen. Toh kebanyakan dosen-dosen juga sambil jadi dosen buka usaha, buka kos-kosan, buka bimbel, buka laundry, buka rumah makan. Nah itu, jadi meningkatkan, merubah prestise sih menurut saya. Oke, nah jadi ini juga pesan buat Adele. Adele merupakan salah satu penerima beasiswa bidik misi juga, jadi Adele harus coba. Nah sekarang Adele tuh lagi S2 Pensos Untan. Jadi kita S3 nanti Del ya, supaya coba S3-nya di luar. Kalau ada beasiswa bidik misi pasti kenal nih sama Agus. Karena sering acara-acara nih. Oke, ini Agus, dari proses awal sampai pengumuman itu berapa bulan? Awal Pertama banget gitu. itu Agus, ya dari Juli itu 4 bulan. Juli 2019 ya? Ya sampai November 2019. Oke. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang ingin tahu beasiswa afirmasi itu apa, bisa dicari informasinya di lpdp.kemenq.go.id. Nah, Agus, ini Abang punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat ya. Jangan berpikir ya. Nah, baik. Jadi, oke. Pertanyaan pertama. Kalimantan atau Jawa? Kalimantan. Pengusaha atau dosen? Dosen. Lanjut S3 atau enggak? Lanjut S3. Oke. Introvert atau extrovert? Extrovert dong, seorang Agus. Sama, kita juga extrovert. Oke. Pantun atau nyanyi? Pantun. Oke. Fast food atau local food? Local food. Oke. Bubur pedas lebih endor. Cobain nanti yang main ke Kalimantan harus cobain makan di tempat Agus. Oke, kemudian masak sendiri atau beli? Masak sendiri, kan suka masak. Oke. Kemudian ini, buka bimbel atau buka restoran? Buka bimbel. Oke. Nah, baiklah teman-teman sekalian, itu merupakan tips-tips dari Agus Setiawan, penerima beasiswa S2 dalam negeri LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, Agus, untuk closing statement nih, Abang pengen kata-kata motivasi dari Agus untuk teman-teman di luar sana, sehingga mereka memiliki semangat juang yang tinggi untuk mendapatkan beasiswa atau melanjutkan S2. Ya, ini adalah kata-kata dari saya. Kemarin saya diberikan beasiswa, hari ini
saya menikmati beasiswa, esok saya yang akan memberikan beasiswa. Itu kata-kata mutiara dari saya. Jadi, kemudian saya adalah saya dengan sejuta mimpi saya. Artinya, yang tahu dengan diri kita itu kita. Jangan pernah pedulikan omongan orang, jangan pernah hiraukan omongan orang. Jadi bagaimana kita yang tahu dengan diri kita, kenali diri kita, dan yang kemudian adalah kalau saya pribadi menjadi orang yang bermanfaat. Bagi saya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain ya. Bagi saya, aku akan bermanfaat, itu artinya aku hidup. Tapi bila aku tidak bermanfaat, itu artinya aku mati. Dan artinya, sebagai penerima beasiswa LPDP maupun bidik misi, satu yang saya tanamkan, saya harus kembalikan uang rakyat dalam bentuk pengabdian. Jadi saya berusaha berkontribusi, menebar kebermanfaatan, menjadi orang bahwa bagi saya hidup di dunia itu cuma 3 hari. Kemarin, hari ini, esok belum pasti. Jadi bagaimana saya ini berusaha setiap hari-hari saya itu bermanfaat, kemudian kita tetap semangat. Satu, bagi teman-teman, kemiskinan bukan jadi penghalang untuk berprestasi, meraih cita-cita. Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan buat kita untuk meraih cita-cita. Banyak sekali dari kita itu yang mungkin belum beruntung gitu belajar. Nah, kita ini yang memiliki kesempatan, mari manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ayo teman-teman semuanya, kita bangun Indonesia, kita bangun khususnya Kalimantan Barat. Saya pribadi kalau kita ini tips juga nih, kalau misalnya diwawancara, jangan bilang saya ingin berkontribusi untuk Indonesia, itu nggak boleh juga sebenarnya. Itu terlalu idealis. Jadi saran saya kalau ditanya apa yang akan kamu lakukan untuk Indonesia gitu ya. Kalau saya pribadi memberikan saran, berikan bukti yang dekat gitu. Bukti contoh itu yang masuk akal. Contohnya gini, kalau saya pribadi kemarin, saya akan kembali ke daerah saya, khususnya Kalimantan Barat dan Singkawang pada khususnya, saya akan kembali, saya akan berkontribusi untuk daerah saya. Kalau Indonesia kan terlalu luas ya, jadi teman-teman, ini loh kalau Indonesia itu terlalu idealis gitu. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat, jangan mudah menyerah, ya, tetap jadi orang baik. Kalau punya, dan satu, jangan pernah malu bertanya. Kalau saya pribadi mungkin saya orangnya banyak tanya ya sama senior, sama ordi-ordi yang udah menerima gitu. Saya mencoba bertanya. Bahkan di LPDP ini saya tidak pernah kenal sama orang-orang dari Lampung, dari Makassar, tapi dengan LPDP saya kepokan Instagram mereka. Saya tanya, Bang, bagi dong Bang tipsnya buat dapatkan beasiswa LPDP. Saya tanya lagi, Kak, bagi dong Kak tipsnya buat LPDP, seperti itu. Jadi, terus jangan malu bertanya, kemudian terus menjadi orang baik, jangan pernah sombong dengan apa yang kita dapatkan. Saya yakin kalau teman-teman itu sudah tahu gitu ya, udah tahu dengan apa yang kita inginkan. Oh, saya pengen dapat beasiswa LPDP. Fokus. Ada lagunya dari saya. Nama saya siapa? Nama saya Agus. Kalau saya Agus lagi belajar harus fokus. Nah gitu. Jadi kalau kita ingin apa-apa harus fokus. Aku pengen S2 di dalam negeri, fokus gitu. Jadi teman-teman harus jangan takut mencoba. Habiskan masa gagal kita supaya kita meraih kesuksesan yang kita inginkan. Wow, super sekali. Ini udah kayak denger ceramah dari Mario Teguh, dari Mary Riana, dan semoga Agus Setiawan bisa menjadi salah satu pemimpin di Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Oke, Ya Allah, Agus, amin. kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita. Ini ada 3 poin yang akan Abang rangkum. Nah, di sini akan Abang rangkum adalah kita jangan pernah mempedulikan omongan orang lain terhadap kita. Yang paling penting adalah pikiran kita sendiri terhadap diri kita. Apapun kata orang tidak akan mempengaruhi diri kita jika kita masih memiliki semangat juang yang tinggi, pikiran positif, seperti itu. Kemudian yang kedua, nggak ada uang bukan berarti tidak ada peluang. Dan yang ketiga, nah, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Nah, salah satu contoh yang telah Agus Setiawan lakukan adalah berbagi informasi dan tips mengenai beasiswa LPDP untuk teman-teman sekalian. Seperti itu. Baiklah, Agus, terima kasih atas waktunya. Semoga puasanya lancar, dan kemudian mohon maaf lahir batin, minggu depan kita udah lebaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.